Halo semua, saya Wirania Swasti, dosen Magister Desain Fakultas Industri Kreatif Telkom University. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pengumpulan data dalam riset kria tekstil dan fashion. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu memahami pentingnya pengumpulan data dalam proses desain, mengetahui jenis-jenis data dan teknik pengumpulan data, serta mampu memilih metode pengumpulan yang tepat untuk riset kalian. Mengapa pengumpulan data penting? Tentu saja menyediakan landasan yang kuat untuk keputusan desain dan memahami kebutuhan pengguna, serta menghindari desain yang hanya berdasarkan asumsi, dan tentu saja membantu dalam perumusan masalah desain. Oke, ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder sudah tersedia. Dan teknik pengumpulan data primer yang paling sering dilakukan oleh peneliti desain adalah wawancara. Jadi berupa pertanyaan baik itu tidak terstruktur, semi terstruktur, atau terstruktur yang dilontarkan kepada narasumber. Ya. Biasanya digunakan pertanyaan atau wawancara yang semi terstruktur. Jadi maksudnya sebagai peneliti kita telah membuat daftar pertanyaan, ya. Namun pada prakteknya ketika melakukan wawancara, mungkin pertanyaan itu bisa jadi berkembang, gitu ya. Misalnya merespon dari jawaban narasumber. Setelah kita ingin menggali lebih dalam, kemudian ada pertanyaan lainnya, gitu ya. Sedangkan pertanyaan yang terstruktur itu pertanyaan yang sama, baik ya dilontarkan untuk narasumber 1, 2, 3, hingga seterusnya, pertanyaannya tuh sama. Oke. Dan narasumber di sini bisa berupa pengguna produk, pengrajin, desainer, pelaku industri, atau juga ahli budaya, dan sebagainya. Oke. Dan biasanya ketika kita membuat daftar pertanyaan wawancara, ya terkadang banyak hal yang ingin kita tanyakan, gitu ya. Dan menjadi pertanyaan tersebut daftarnya panjang, gitu ya. Namun ada baiknya kita menggunakan 5 guideline ini. Jadi 5 section of interview questions yang diadaptasi dari Azizan et al. Jadi ada 5. Yang pertama, kita bisa tanyakan mengenai understanding. Jadi pemahaman narasumber tentang topik yang akan kita bahas, ya. Kemudian kita bisa menanyakan mengenai praktis, ya. Jadi praktik apa yang dilakukan oleh narasumber saat ini, gitu. Bisa menanyakan 2-3 pertanyaan. Selanjutnya impacts, ya, dampak positif negatif atau mengenai kelebihan dan kekurangan yang praktek yang sedang dilakukan, gitu ya. Juga bertanya mengenai issues and challenges, kendala yang dihadapi. Dan dapat diakhiri dengan future prospect, baik itu improvement, saran perbaikan, atau harapan gitu yang diinginkan oleh narasumber. Tuh, jadi dengan 5 guide ini diharapkan pertanyaan wawancara itu lebih terarah, terstruktur, dan tidak redundant, ya, tidak berulang. Kemudian teknik pengumpulan data primer lainnya adalah observasi, ya, merupakan pengamatan langsung, ya, baik itu mengamati langsung aktivitas di lapangan atau mengamati objek tertentu, gitu ya. Misalnya proses membatik atau pemilihan kain di pasar tradisional, gitu. Dan observasi ini berbeda dengan wawancara. Jadi observasi di sini peneliti ini mengamati langsung, ya, baik dari jarak dekat maupun dari jarak jauh, gitu, dan membuat catatan atau dokumentasi, ya, baik itu video atau potret, ya, namun tidak melakukan interaksi lebih lanjut, ya, misal wawancara atau melontarkan pertanyaan. Dan ada baiknya bila kita menyiapkan observation worksheet. Jadi agar catatan lebih mudah, ya, ketika kita di lapangan, kita lebih mudah untuk apa yang diamati apa saja, gitu, sudah ada dalam observation worksheet.
dan sudah tinggal misalnya kita centang gitu atau isi singkat-singkat. Jadi tidak perlu membuat catatan yang panjang gitu ya. Karena sudah ada guide ya, worksheet apa yang perlu kita isi atau apa yang perlu kita observasi gitu mengenai objek atau di lokasi tertentu. Terutama hal ini berguna bila kita melakukan observasi baik itu ke beberapa lokasi gitu ya, atau observasi ke beberapa objek gitu, dimana ada beberapa objek sehingga agar apa saja hal yang diobservasinya itu sama, sebaiknya kita menyiapkan observation worksheet. Dan ini adalah contoh observation worksheet yang sedang saya kerjakan ya, penelitian mengenai food wrapping. Jadi di sini saya membuat beberapa list gitu ya, apa saja yang perlu diobservasi gitu ya mengenai food wrappingnya, mengenai kemasan makanan tersebut. Kemudian dan tentu saja atribut-atribut tertentu ini saya dapatkan juga dari literatur. Jadi ada baiknya ketika kita sebelum observasi gitu, sebelum melakukan pengumpulan data primer, ada baiknya kita melakukan studi literatur sehingga lebih terarah. Kemudian teknik pengumpulan data primer lainnya berupa kuesioner. Ya, jadi kuesioner di sini pertanyaannya terstruktur. Gitu. Jadi sama antara responden satu dengan responden lainnya. Dan selain itu juga biasanya pertanyaannya tertutup. Misalnya iya, tidak, atau setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kuesioner di sini bisa kita misalnya menanyakan langsung ya ke responden, kemudian kita menulis jawabannya, atau responden langsung menulis jawabannya gitu sendiri, atau paling sering atau sudah umum ya menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online, misalnya menggunakan Google Form atau SurveyMonkey dan sebagainya. Tuh, jadi beda kuesioner dan wawancara di sini adalah dalam hal sampel size-nya. Ya, bila wawancara ini sampel size-nya small ya, hanya ya 10 atau 12 hingga 16 hingga mencapai data yang jenuh. Jadi dalam artian ketika misalnya kita nanya ke responden 10, kemudian responden 11, responden 12 dan seterusnya itu kurang lebih jawabannya sama. Nah, itu berarti sudah mendapatkan data yang jenuh gitu ya. Dan wawancara itu bisa ditutup. Nah, namun kalau kuesioner justru lebih baik jika kita mendapatkan atau menjangkau responden sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena jadi biasanya kuesioner ini memang untuk market research ya atau consumer research. Jadi contohnya misalnya seperti preferensi konsumen terhadap motif atau bahan gitu ya. Dan di sini ada baiknya ditentukan di awal ya mengenai sampling teknik. Ya, apakah itu random? Jadi random di sini acak ya. Siapapun boleh mengisi kuesioner. Atau purposive sampling. Jadi ada target responden yang dituju. Misalnya konsumen brand A gitu ya. Atau orang penyuka kain tradisional gitu ya. Itu sudah ada purposive-nya, jadi tujuannya gitu. Kemudian juga tentu saja kita tentukan size-nya. Bisa berdasarkan population size-nya. Jadi sampel size ini kita bisa tentukan melalui kalkulator ya. Ada kalkulator sampel size kalkulator di internet ya, silakan. Kita tinggal memasukkan populasinya berapa, kemudian margin of error-nya berapa, confidence level-nya berapa gitu sehingga minimal responden yang perlu dijangkau itu sekian gitu ya. Atau kita bisa menggunakan non-probability sampling. Dalam artian sudah ada kesepakatan ya. Misalnya kalau untuk pilot study 20 hingga 120. Untuk main study 400 responden dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya dalam kuesioner perlu untuk menentukan indikator pengukuran. Ya, misalnya setuju, tidak setuju. Skala Likert-nya berapa? 1 sampai 7, 1 sampai 5. Kemudian juga apakah menggunakan semantik diferensial, ya misalnya bagus, jelek, menarik, membosankan dan sebagainya gitu ya. Juga tentukan juga dependent dan independent variabelnya.
Untuk indikator pengukuran ini, kita tidak perlu menyusun sendiri. Kita bisa menggunakan indikator pengukuran dari penelitian yang telah ada, gitu ya. Jadi kita bisa dari previous studies dengan similar topic, kita bisa mengadaptasi pertanyaan tersebut. Kemudian pengumpulan data primer lainnya bisa menggunakan eye tracking. Jadi melacak aktivitas pandangan mata, gitu ya, kemana mata bergerak. Dan tentu saja menggunakan alat, ya, eye tracker. Alat ini bisa ada di laboratorium, jadi biasanya penelitiannya dilakukan di lab atau di suatu ruangan, gitu ya, dengan responden itu duduk di depan layar monitor yang telah dipasang eye tracker, gitu ya. Kemudian ada juga sekarang bisa digunakan di lapangan, ya, misal keluar dari ruangan, gitu ya. Jadi sekarang ada eye tracker dalam bentuk kacamata, gitu. Jadi responden tinggal menggunakan kacamata dan gerak-gerik bola matanya itu direkam oleh eye tracker. Nah, ini ada salah satu penelitian di fashion design menggunakan eye tracking. Jadi tujuan penelitian ini adalah menyelidiki proses kognitif saat melihat gambar desain fashion dengan menggunakan teknologi eye tracking. Peneliti mengidentifikasi perbedaan aktivitas pandangan dan proses kognitif berdasarkan elemen visual dalam gambar fashion. Mengapa menggunakan eye tracking? Ya, tentu saja untuk melacak aktivitas pandangan mata guna memahami bagian gambar mana yang lebih menarik perhatian. Apakah itu wajah model atau bagian desain pakaian. Dan untuk mengukur durasi intensitas perhatian terhadap elemen visual, seperti model, wajah, pakaian, secara objektif. Nah, biasanya jika kita menggunakan kuesioner, mungkin saja ya responden itu berbohong, ya. Namun jika menggunakan eye tracking, matanya kan terlihat ya, arah matanya kemana saja, itu terlihat oleh eye tracker tersebut dan dapat direkam. Jadi eye tracker ini merekam heat map, ya, mana saja atau titik mana saja yang paling sering dilihat. Kemudian juga dapat merekam pergerakan matanya, merekam titik mana saja yang pertama kali dilihat oleh responden. Dan nanti dapat hasilnya, software itu dapat berupa gambar dan juga berupa angka-angka. Ya, jadi sama seperti kalau kita menggunakan kuesioner, ya, Google Form itu kan nanti kita bisa mengunduh hasil responden dalam bentuk Excel. Nah, demikian juga dengan eye tracker ini. Jadi, nanti datanya bisa berupa kuantitatif. Nah, itu bisa kita olah secara kuantitatif, ya, menggunakan statistik. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data sekunder, ya. Ada studi literatur, baik itu dari buku, jurnal ilmiah, atau laporan. Kemudian juga referensi visual, misalnya foto, mood board, fashion archive, ya. Kemudian benchmarking, ya, benchmarking ke studi desain kompetitor atau merek lain. Dan juga analisis tren menggunakan WGSN, Future Snoops, atau Pinterest. Di sini ada contoh kasus, ya, mendesain motif terinspirasi dari budaya lokal. Nah, kita bisa mengumpulkan data pertama menggunakan studi literatur, ya, data sekunder tentang filosofi motif. Selanjutnya kita bisa observasi, ya, motif tradisional di daerah tertentu, kemudian wawancara dengan pengrajin lokal atau ahli budaya, dan survei ke target pengguna tentang preferensi visual. Jadi ada beberapa teknik pengumpulan data baik itu primer maupun sekunder yang dapat kita lakukan dalam suatu penelitian desain. Oke, dan untuk tipsnya, ya, sesuaikan metode dengan tujuan riset. Dan juga dokumentasikan dengan baik berupa itu video, audio, ya, rekaman wawancara, atau catatan saat kita melakukan observasi lapangan. Dan juga tentu saja
kita perlu memperhatikan etika ya. Minta izin saat wawancara, foto ya, atau merekam video atau audio gitu ya. Memang misalnya seperti ketika kita melakukan observasi ya, memang kita merasa akan lebih baik atau natural ya jika si responden atau partisipan ya atau objeknya yang sedang diteliti itu subjek ya, subjek yang sedang diteliti itu tidak mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi gitu ya. Namun secara etika penelitian lebih baik peneliti melakukan atau meminta persetujuan ya, memberitahu bahwa mereka itu sedang diteliti, sedang dalam sebagai subjek observasi gitu ya, sedang diobservasi. Itu akan lebih baik. Oke, dan selanjutnya setelah mengumpulkan data tentu saja menganalisis ya. Nah, untuk analisis wawancara banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Dan juga sekarang sudah banyak software data kualitatif ya, seperti misalnya NVivo, Atlas TI dan sebagainya yang dapat membantu kita peneliti untuk menyusun hasil atau apa ya, mengumpulkan data wawancara ya, data kualitatif, kemudian diolah ya, bisa dan bisa ditampilkan dalam bentuk diagram. Nah, salah satu contohnya misalnya dengan cluster diagram. Jadi data wawancara saya masukkan ke software NVivo, kemudian saya coding dan setelah di coding akhirnya diolah dan berupa cluster analysis ya. Item dikumpulkan, diklasterisasi berdasarkan kesamaan kata misalnya. Nah, itu akhirnya muncullah dendrogram seperti ini. Kemudian juga kita bisa dengan NVivo ini kita bisa menyampaikan hasil wawancara tapi dalam bentuk misalnya komparatif nih. Kemudian kita bisa melihat mana yang paling banyak atau tema mana yang paling banyak diungkap. Nah, ini dengan warna hijau ya pada tabel di sebelah kanan, hijaunya yang semakin tua itu menandakan tema tersebut semakin banyak diungkap oleh narasumber tersebut. Nah, jadi software ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan hal demikian. Kemudian juga di sini kadang peneliti itu bingung ya, bagaimana untuk menampilkan hasil wawancara itu dalam laporan penelitiannya ya, atau dalam artikel ilmiahnya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tabel seperti ini. Jadi kita tampilkan misalnya codingnya apa, temanya apa yang didapat, atau klasternya apa, kemudian ada significant statement. Jadi significant statement ini adalah cuplikan ya, cuplikan kata atau kalimat yang diungkap oleh narasumber ya. Dan jangan lupa kita cantumkan siapa narasumbernya ya. Namun dapat dicantumkan dalam bentuk case ID ya. Jadi tidak perlu nama lengkapnya tapi case ID-nya saja. Misalnya narasumber 1 gitu ya. Dan juga menggunakan software NVivo kita dapat membuat word cloud ya. Jadi kata apa saja yang paling banyak terungkap. Nah, dengan word cloud ini kita bisa langsung melihat, oh ternyata ini hijau yang paling banyak diungkap oleh si narasumber. Nah, seperti itu. Jadi dengan menggunakan software itu dapat membantu peneliti untuk menampilkan hasil data kualitatifnya ya, hasil data wawancaranya itu menjadi lebih terstruktur dan juga lebih menarik. Kemudian ada analisis kuesioner ya. Jika kita ingin mencantumkan analisis kuesioner ini, sebaiknya datanya yang sudah diolah ya. Jadi jangan data mentah atau data misalnya pertanyaan 1 kita tampilkan pie chart-nya, pertanyaan 2 pie chart-nya sedemikian, pertanyaan 3 pie chart-nya dan seterusnya. Namun jika memang hal ini bisa dalam bentuk
bisa dibuat dalam satu diagram itu akan lebih baik ya. Atau contohnya di sini choice based conjoint analysis. Nah, ini peneliti menampilkan dalam bentuk table ya, namun sudah diolah datanya. Kemudian ini juga ditampilkan dalam bentuk bar chart ya. Jadi beberapa pertanyaan bisa dikelompokkan kemudian ditampilkan dalam bar chart. Jadi akan lebih ringkas, itu justru lebih mudah dipahami gitu ya. Oke, sampailah kita di akhir bahasan. Nah, jadi di sini kalian tentu saja ya pernah mengumpulkan data penelitian. Gitu. Nah, apa sih tantangan saat mengumpulkan data dan metode apa yang paling cocok untuk penelitiannya masing-masing? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, salam.